Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Mungkin pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Nobi Kurniawan, dan Sudut Koma ini sendiri merupakan proyek iseng-iseng yang gue bikin. Yang pertama kali gue inisiasi di Instagram, dan dimana di dalamnya gue membagikan opini, pendapat, ataupun mungkin impresi gue kali ya, setelah menyelesaikan satu bacaan. Nah, mungkin pertama-tama akan gue sampaikan disclaimer dulu. Gue bukan the biggest reader yang akan kalian temui di internet. Gue bukan the biggest bookworm. Gue bukan seseorang yang punya ratusan atau bahkan ribuan referensi bahan bacaan, bukan. Gue cuma seorang pembaca kasual. Jadi mungkin pembahasan yang akan gue share nantinya nggak akan sedetail itu, nggak akan seteknis itu, nggak akan seintelektual itu. Gue cuma akan membagikan impresi gue aja yang pastinya akan sangat bias dan akan sangat terpengaruh oleh pengalaman dan selera gue pribadi tentunya. Jadi kalau kalian seneng dengerin obrolan literasi yang gue bagiin, kalian bisa stay tune di setiap minggunya untuk dengerin episode-episode baru. Semoga gue rajin ya bikin konten diskusi buku ini, karena dengan seringnya gue upload juga akan sangat berpengaruh dengan nge-maintain habit membaca gue. Mungkin perkenalannya segitu aja kali ya, singkat aja. Hari ini gue mau ngebahas buku yang ditulis oleh Ruth Priscilla Angelina yang berjudul Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Mungkin sebelumnya gue mau shout out buat ilustrator yang bikin cover buku satu ini kali ya. Karena gue tipe-tipe pembaca yang bisa beli buku ataupun milih bahan bacaan cuma dengan ngelihat covernya aja. Termasuk buku ini, dan buku ini diilustrasiin oleh Trey Lydia. Shout out buat ilustratornya, ini keren banget. Di buku Tokyo dan Perayaan Kesedihan ini kita akan ngikutin perjalanannya Shira yang untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri sendirian gitu. Dia melarikan diri tepatnya ke Jepang di Tokyo untuk merayakan kesedihannya. Mungkin sedikit note juga di awal kalau kesedihan yang dimaksud di sini bukan yang gue sedih, gue butuh healing, bukan tipe-tipe yang kayak gitu, bukan sama sekali. Tapi lebih ke, kalau gue bilang sih udah secara klinik depresi ya, udah masuk ke ranah situ gitu. Dan kita sebagai pembaca akan diajak untuk merayakan kesedihan si tokoh Shira ini selama dia berada di Jepang gitu. Dan selama perjalanan pun state atau tahapan kesedihannya pun semakin berkembang gitu. Si tokoh Shira sendiri nulis surat, semacam surat terakhir, surat perpisahan buat keluarga dan teman-temannya. Dan kita juga akan baca tulisan-tulisan itu gitu, yang mana semakin membuat atmosfer di buku ini tuh gloomy banget gitu, sedih banget. Apalagi didukung sama pendeskripsian tempat-tempat yang tokoh ini kunjungin, yang mana Jepang lagi hujan, Jepang lagi mendung, Jepang lagi murung, kayak gitu loh. Jadi atmosfernya tuh dapet banget. Nah, di dalam perjalanan tadi yang memang diplan oleh Shira untuk jadi trip solonya dia nggak sengaja ketemu sama satu tokoh bernama Joshua. Nah, si tokoh Joshua ini somehow bisa memvalidasi kesedihannya gitu. Dan yang tadinya si tokoh Shira ini kurang srek untuk nambahin orang lain di perayaan kesedihannya ini, jadi nggak apa-apa deh orang ini masuk ke perjalanan gue. Dan ceritanya pun berkembang dari sana. Kalau kalian pengen tahu gimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca langsung bukunya, baca sendiri.
Selama baca buku ini gue menemukan beberapa hal yang sekiranya kurang sreg di gue. Mungkin cuma satu sih, yaitu narasi si tokoh Shira di awal. Eh, Awalnya gue ngerasa kalau dialog yang dia keluarin tuh agak kaku, tapi lama-kelamaan gue bisa membiasakan diri dengan narasi tersebut dan perhatian gue pun teralihkan ke ambience buku ini sendiri gitu, karena si penulis berhasil ngajak kita untuk bener-bener ngerasain atmosfernya, bener-bener ikut ngerasain atau ikut merayakan kesedihan si Shira ini, yang mana gue jadi nggak peduli gitu kekurangan yang gue rasain di awal. Gue berhasil tenggelam, gue berhasil menikmati alurnya. Untuk poin plus lainnya di buku ini juga dilengkapi sama foto-foto yang diambil oleh si penulis untuk membantu kita kali ya sebagai pembaca untuk memvisualkan di mana sih sekarang setting ceritanya. Jadi kalau kalian kurang bisa untuk mengimajinasikan narasi tempat di mana mereka sekarang berada, itu kebantu banget sama foto-foto ini. Kelebihan lain juga buku ini tipe-tipe, kalau gue sih nyebutnya tipe-tipe buku sekali duduk ya, yang sekali duduk juga udah kelar. Di sini kayaknya nggak sampai 200 halaman gitu deh. Dan apalagi dilengkapi sama gambar-gambar tadi kan. Jadi kita bacanya juga bisa lebih cepet gitu. Tapi kalau kalian mau ambil buku ini sebagai bacaan ringan di sela-sela kegiatan yang kalian lakuin, mungkin gue bilang buku ini bukan pilihan yang tepat, karena emang walaupun buku ini bacaan cepat, tapi tema yang diambil atau tema yang diangkat pun nggak seenteng itu, nggak seringan itu gitu. Karena kita memang diajak untuk mengikuti bagaimana si karakter utama ini depres dengan hidupnya dan ingin untuk merayakan kesedihannya di Jepang untuk terakhir kalinya. Kalian interpretasiin aja kalimat tersebut sendiri. Kalian tahulah arahnya kemana, karena di sinopsis belakangnya pun kayaknya udah jelas arahnya kemana. So, benar, bacaan cepat, tapi bukan necessary bacaan ringan ya, menurut gue. Mungkin segitu aja pembahasan buku kali ini. Gue rekomendasiin banget buku ini. Kalau kalian emang pengen ikut merayakan kesedihan di Tokyo yang juga murung, recommended banget. So, ya, terima kasih sudah dengerin. Gue Nopi Kurniawan, sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.